Oke, kita langsung cek. Ini adalah Pajero Sport 2500 cc dan 4x4 guys. Di Balai Lelang Sun. Nah, buat teman-teman langsung aja. Ini salah satu mobil yang gue bilang cukup oke nih di Balai Lelang Sun untuk hari Kamis nanti. Dengan harga yang sebenarnya cukup murah dan fiturnya sudah lengkap, termasuk ada Apple CarPlay di dalamnya. Mobil-mobil seperti ini ada nih di Balai Lelang Sun. Fortuner G Luxury Automatic Transmission 2007. Oke, yang nyari mobil kecil budget 50 jutaan, langsung aja cek di Balai Lelang Sun guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Jadi gue sekarang lagi ada di Balai Lelang Sun, dan hari ini adalah dimana open house dari Balai Lelang Sun, dan cuman ada 20 ya kurang lebih nih di akhir tahun, dan ini adalah hari terakhirnya lelang di Balai Lelang Sun untuk di bulan Desember. Kita ikutin aja ada unit-unit apa aja yang ready, sekitar 20 unit di Balai Lelang Sun. Teman-teman nanti bisa cek juga di Balai Lelang Sun seperti apa unit-unitnya yang ada di sini. Oke guys, ikutin aja video gue sampai selesai dan kita akan cek beberapa unit yang memang jadi primadona nih untuk lelang besok. Oke guys, kita langsung mulai dari Mobilio. Ini kemarin juga sudah ada dan kita langsung akan cek lagi. Ini adalah Mobilio DD4 tipe E CVT Automatic Transmission ya, 2014. Odometernya masih belum kedata nih sama gua, jadi nanti kita akan cek lagi. Pajaknya mati di bulan Juli 2019 kemarin, dan di open di harga 95 juta rupiah, dan ini harganya nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu murah sih. Ini masih mendekati harga pasar juga, 95 juta, dan kondisinya masih serba C. Kalau dibilang dari eksteriornya nih masih terbilang cukup semua sih, dari mesin, eksterior, dan interior. Velgnya aja masih OEM dari bawaan Hondanya, dan bannya ini kondisinya kurang lebih 40-55%an lah. Untuk di bagian headlamp dan fog lampnya ini masih terbilang cukup oke. Grillnya juga masih chrome banget nih, jadi belum ada korosi sama sekali. Ada kurang sedikit presisi di bagian bumper dan fender kanannya, sisanya masih terbilang cukup oke banget nih guys. Oke, ini di belakangnya Mobilio kondisinya masih oke banget, dan belum ada sensor parkirnya ya tahun segini nih. Kondisi stop lampnya masih terbilang oke, dan sisanya nih masih terbilang cukup normal. Sayangnya belum ada sensor parkir yang di tahun 2014 ini. Oke guys, yang nyari Mobilio, ini adalah Mobilio DD4 1500 cc CVT Automatic Transmission 2014. Pajaknya mati di bulan Juli 2019 kemarin, dan di sini eksterior C, interior C, mesin C di open di 95 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Sun nih. Dia ada di lot 10 untuk hari Kamis nanti ya. Oke, lanjut guys, ini ada di sebelahnya. Kita langsung cek. Ini adalah Chevrolet Spin LTZ Automatic Transmission 2013. Kalau dibilang eksteriornya masih terkategori cukup, interiornya juga masih cukup, dan mesinnya terbilang masih jos nih, masih cukup. Pajaknya mati di September 2020 kemarin atas nama PT, dan di sini nanti teman-teman harus cek di dokumennya lagi. Open di 60 juta rupiah. Kita langsung cek sedikit kondisinya. Untuk di bagian headlamp, sebelah kanan di depan ini masih oke, dan sebelah kirinya nih sudah mengembun karena sudah ada keretakan di bagian bawah headlampnya nih. Nggak tahu ini masih bisa diservis dan disilen lagi atau gimana, nanti bisa cek aja. Kemungkinan sih masih bisa. Terus ini hanya kedar kotor aja dan belum ada yang bekas-bekas laka ya. Kalau terlihat sini velgnya masih OEM dari bawaan Chevroletnya, dan kondisi ban kurang lebih 40%an nih keseluruhan. Nah, ini di bagian sisi kanan masih terbilang cukup apik, hanya ada beberapa baretan kasar nih di bagian bumper kanan depan dan fendernya. Ini bekas cerempet, jadi agak kurang presisi juga di bagian bumpernya, bisa di repair lagi. Kita coba cek di belakangnya. Oke guys, di bagian belakangnya sudah ada defogger untuk kaca belakangnya. Spin LTZ kondisinya masih oke banget nih. Gue suka banget sebenarnya kondisi bodi belakang dari Spin ya. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan ini masih terkategori cukup sih kalau menurut gue keseluruhan dari mobil ini. Oke guys, ini adalah mobil keluarga kalau gue bilang. Ini adalah Chevrolet Spin LTZ Automatic Transmission tahun 2013. Eksteriornya masuk ke C, interiornya juga masih C, dan mesinnya masih oke nih. Pajaknya mati di September 2020 kemarin atas nama PT, jadi teman-teman harus cek bagian dokumennya. Di open di harga 60 juta rupiah, ada di lot 20 di Balai Lelang Sun. Nah, buat teman-teman langsung aja. Ini salah satu mobil yang gue bilang cukup oke nih di Balai Lelang Sun untuk hari Kamis nanti. Ya, lanjut guys, ini yang nyari mobil
mobil kecil, ada Picanto SE 1100 cc manual transmission. Nah, ini kondisinya eksterior C, interior C, mesin C. Pajaknya mati di bulan Januari 2020 kemarin, warnanya merah dan masih oke banget nih. Di open di harga 50 juta rupiah. Teman-teman budget 50 sampai 80 juta rupiah ada nih di Balai Langsung unit-unitnya yang masih bisa teman-teman dapetin. Ini hanya kurang dicuci aja, jadi butuh dipoles. Oke lagi, kondisi headlamp dan fog lampnya masih terbilang cukup baik. Velg masih OEM dari bawaan Picanto-nya itu sendiri, dan kondisi ban depan sebelah kanannya ini bocor halus sih sebenarnya, jadinya akhirnya ngempes. Karena udah 2 kali lelang belum laku, sisanya masih terkategori cukup normal. Ini di bagian sisi sebelah kiri depan dari si Picanto ada beberapa baretan-baretan kasar dan X stiker seperti ini nih. Ini juga agak sedikit kusam warnanya yang bagian fender. Bagusnya lagi ini harus di spotting lagi biar kelihatan lebih oke lagi. Oke, kita langsung cek di bagian belakang dari mobil ini. Oke, di bagian belakang masih terbilang cukup baik nih. Stop lamp masih oke banget. Kondisinya sih masih terkategori cukup baik sih. Jadi buat teman-teman bisa cek di Balai Langsung nih untuk si Picanto 1100 cc. Oke, yang nyari mobil kecil budget 50 juta ini ada Picanto SE manual transmission 1100 cc tahun 2010, pajak yang mati di bulan Januari 2020 kemarin. Eksterior C, interior C, mesinnya juga di C. Opennya 50 juta rupiah, ada di lot 8 di Balai Langsung. Oke guys, kalau budgetnya di bawah 50 juta, kita langsung cek nih ada mobil kecil juga budgetnya under 50 juta rupiah. Oke guys, ini adalah Suzuki Swift automatic transmission tahun 2006 yang di sini pajaknya nggak ada, terus di catatannya cek samsat nih diblokir ya. Ya buat teman-teman langsung cek aja nih di dokumennya Balai Langsung. Warnanya oranye metalik seperti ini. Eksteriornya terbilang agak ya cukup, cuman agak sedikit kusam ya karena ini repaint dan ada two tone seperti ini. Interiornya juga terbilang kurang karena ada beberapa kayak backlighting nggak ada. Terus mesinnya juga terbilang kasar. Nah, di opennya di harga 45 juta rupiah. Kita cek aja dulu kondisinya. Agak sedikit belang orange-nya antara kap dan juga fender, termasuk bodi-bodi lain. Ini juga kotor banget. Velg seperti ini bawaan dari Swift-nya, dan kondisi bannya kurang sekitar 40% lah ya, atau 30%. Di bagian grill ini diganti dengan kawat aluminium seperti ini. Lalu di bagian headlamp ini agak menguning yang sebelah kanannya, yang sebelah kirinya juga sudah sedikit menguning. Sisanya juga agak mengusam dan kondisinya sangat kotor ya, jadi butuh dicuci. Oke guys, ini di bagian belakangnya kondisi stop lampnya sudah di stiker dengan ini warna smoke ya, dan ini agak kusam banget. Kondisinya sih agak kurang sih menurut gua karena pernah bekas modifikasi besar nih sepertinya. Oke guys, ini adalah Suzuki Swift automatic transmission tahun 2006 dengan catatannya di sini eksteriornya kalau menurut gua agak kurang, interiornya juga kurang, dan juga mesinnya terbilang kasar ya, jadi agak kurang. Dengan catatan juga cek samsat diblokir ya, jadi unit mobil ini sudah diblokir. Teman-teman harus cek lagi secara detail. Di open di 45 juta rupiah, ada di lot 9 di Balai Langsung. Next guys, ini ada mobil X Laka. Nah ini di derek ya waktu pas sampai di Balai Langsung. Kita langsung cek, ini adalah Toyota Fortuner G Luxury Automatic Transmission 2007 dengan pajaknya mati di bulan Mei 2018 kemarin atas nama PT, dan di eksteriornya udah pasti kurang karena sudah ada beberapa yang harus di repair, termasuk airbag di dalam sudah keluar semua, mesinnya juga kurang ya pastinya ya, semua serba kurang lah, serba derek, dan di harga 65 juta rupiah nih. Jadi buat teman-teman yang nyari kanibalan nih, 65 juta rupiah Fortuner G Luxury 2007. Nah ini kondisi-kondisinya ya, ini butuh bisa dibuat di kanibal, apalagi untuk di ban segala macam, bodi-bodinya kalau kaca sudah pecah ya. Di dalamnya teman-teman bisa lihat tuh sudah ada airbag yang keluar di bagian passengers dan juga di bagian setir. Nah, dan juga di bagian setir nih, jadi agak gelap. Nah, ini sudah pecah. Oke, ini di bagian belakang dari Fortuner G masih terbilang cukup normal sih. Hanya ada beberapa penyok kecil di pintu bagasi. Ya, sisanya nih kondisi derek sayangnya. Padahal kondisi interior sisanya dari tengah ke belakang nih masih cukup oke. Oke guys, yang nyari kanibalan mobil-mobil seperti ini ada nih di Balai Langsung. Fortuner G Luxury Automatic Transmission 2007, pajaknya mati di Mei 2018 kemarin dengan kondisi yang serba kurang semua, dan di opennya di 65 juta rupiah. Oke, buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Langsung. Next guys, ini ada Pajero Sport. Kita langsung cek nih salah satu primadona nih yang ada di Balai Langsung untuk hari Kamis. Oke, kita langsung cek, ini adalah Pajero Sport 2500 cc dan 4x4 guys. Manual transmission GLX 2016. Pajaknya mati di bulan Juni 2021.
nanti, dan atas nama PT pastinya. Semua dokumennya lengkap termasuk SPH-nya, eksterior C, interior C, mesin C, masih serba oke dan masih serba cukup. Harganya 320 juta rupiah. Nih buat akhir tahun teman-teman yang nyari Pajero Sport, memang harganya masih terbilang sedikit di bawah harga pasaran. Kondisi masih oke banget, kita langsung cek aja. Nah, ini adalah kunci dari Pajero Sport. Kita langsung cek untuk bagian velgnya masih bawaan OEM dari Mitsubishi-nya. Kondisi ban kurang lebih udah 40%. Headlamp agak sedikit menguning, bagian grillnya masih cukup oke, platnya BG. Dan ini kondisi di bagian sisi sebelah kiri dari depan terbilang masih cukup oke, butuh dipoles kembali sih, jadi kondisinya biar lebih oke lagi. Oke, di bagian belakang nih juga masih terbilang cukup normal, belum ada titik sensor parkir di bagian belakang. Stop lamp masih oke. Ini masih terbilang oke banget sih. Jadi XPT dan semua dokumennya lengkap guys. Kita langsung cek di interior. Oke, kita langsung buka aja. Oke, di bagian interiornya ada beberapa yang harus butuh di salon, memang sih semuanya agak kusam. Di bagian setir pun juga agak sedikit mengusam. Odometernya masih di 73 ribuan. Sisanya nih cukup sporty banget ya GLX, dan untuk bagian trimnya ini masih trim bawaan pabrik dan kondisi masih oke. Nggak ada sunroof di bagian atas, dan ini adalah kondisi di bagian belakang untuk 7-seater dan kondisinya cukup lega. Kita langsung coba nyalakan. Masih jos, masih oke banget. Nih 4x4 320 juta rupiah. Kita cek AC masih oke sih, masih oke semua sih. Kondisi di bagian dashboard ini semuanya masih hard plastik, nggak ada switch atau tombol switch di bagian setirnya. Yang pasti sudah ada airbagnya. Yang pasti sih ini mobil masih dalam kondisi oke. Oke guys, yang nyari Pajero Sport nih langsung aja cek di Balai Langsung. Ini kalau gue bilang masih cukup oke sih. Ini adalah Pajero Sport 2500 cc tipe L diesel, udah pastinya GLX ya, 4x4 manual transmission tahun 2016. Eksterior C, interior C, mesin C, atas nama PT dan semua SPH-nya ada. Pajaknya masih hidup nih sampai bulan Juni 2021 nanti. Di opennya di harga 320 juta rupiah. Dia ada di lot 4 di Balai Langsung. Oke guys, ini juga ada X-Laka ya, yang kemarin masih belum sold, sekarang turun harga lagi nih. Ini adalah Suzuki R3 SDX manual transmission 2015. Pajaknya mati di Mei 2021 nanti. X-Laka berat nih. Di open di harga 76 juta rupiah dari 80 sekarang 76 juta rupiah. Kondisinya teman-teman bisa cek aja di Balai Langsung. Nah ini kalau dari depan sih kelihatan normal, tapi di belakang udah hancur parah. Oke, ini juga ada Avanza guys. Kita langsung cek aja sekilas. Avanza G manual transmission tahun 2012. Dan ini atas nama PT, harusnya sih SPH-nya ada. Eksteriornya kalau gue bilang ada beberapa baretan-baretan kasar dan masih terbilang cukup sih. Interiornya juga masih cukup dan mesinnya juga terbilang masih cukup. Pajaknya mati di bulan Mei 2019 kemarin dan di open di 85 juta rupiah. Ini ada beberapa baretan-baretan kasar di bagian eksterior, cat yang pecah, agak sedikit kurang presisi di fender dan bumper sebelah kanan. Sisanya headlamp ini masih oke, grill juga masih chrome-nya oke banget, dan di bagian velgnya ini masih OEM dari bawaan Toyota, kondisi bannya kurang lebih 40%. Ada kekurangan lagi di bagian sebelah kiri panel bodi mobil ini. Pernah nyerempet agak kasar di sebelah kiri bawah. Jadi pintu di depan dan pintu di tengah ini jadi sudah harus di repair. Oke, ini di bagian belakang dari unit Avanza G-nya masih terbilang cukup. Ada N-bar-nya dan juga sudah ada 2 titik sensor parkir di belakang. Untuk di bagian stop lamp masih terbilang cukup oke nih. Oke guys, buat teman-teman yang nyari Avanza, di sini ada 2012 tipe G ya, manual transmission. Pajaknya mati di bulan Mei 2019 kemarin. Eksterior C, interior C, mesinnya di C, di open di 85 juta rupiah, ada di Balai Langsung. Teman-teman langsung cek di lot 12. Lanjut guys, ini ada 2 EPV sekaligus kita langsung review. Yang platnya B, ini adalah EPV DLX manual transmission 2011. Pajaknya mati di Maret 2020 atas nama yayasan di sini. Semuanya ada, termasuk SPH-nya. Di open di 56 juta rupiah, eksterior agak sedikit kurang, interiornya terbilang cukup dan mesinnya terbilang C arah ke D ya, 56 juta rupiah. Lalu lanjut di plat F nih, ada EPV SDX manual transmission. Yang ini SDX ya, 2010, dan di sini dengan catatan BPKB nomor rangka kurang 1 digit. Harus cek dokumen ya, dan cek Samsat online ini ada di bulan 3 2021. Kalau untuk di Samsat online. Kalau eksterior kalau gue bilang C arah ke D, interiornya cukup lah, mesinnya C juga arah sedikit ke D.
Di open di harga 57 juta rupiah. Nah, buat teman-teman nih yang nyari EPV, ada keduanya dan kondisinya ada SDX, ada DLX. Semuanya manual transmission 2011 dan ini 2010. Harganya 50 jutaan, yang ini 56 juta, yang ini SDX 57 juta rupiah. Langsung aja teman-teman pantengin Balai Langsun, ada di lot 19 dan juga lot 22 di Balai Langsun. Lanjut guys, kita ke Yaris. Ini dia. Ini adalah Yaris E Automatic Transmission 2006. Pajaknya mati di Mei 2018 kemarin nih. Jadi salah satu jadi PR, termasuk dari eksterior ini juga agak kurang. Interiornya cukup, mesinnya terbilang C. Harga 50 juta rupiah tahun 2006 Yaris E. Kondisi silvernya nih sudah agak ngebuluk seperti ini. Agak kurang presisi dan ini juga sudah agak buluk di bagian fender sebelah kiri dan juga bempernya. Jadi harus di repair. Di bagian dari headlampnya sudah sangat menguning dan fog lampnya pun juga sama ya, sangat-sangat menguning. Velgnya di sini bukan OEM lagi dan kondisinya sudah diganti. Bannya pun juga sudah 30 atau 40% kurang lebih. Ada beberapa baretan-baretan dan juga seperti ini di cangkang spion nih. Jadi harus di repaint satu body sih kalau menurut gua, dan juga di repair ya. Nah, di sisi sebelah kanannya pun juga sama. Nah, ini harus di repair, kurang presisi sama sekali nih. Sudah kebelah seperti ini. Untuk di bagian pintu dan fender depan sebelah kanan ini juga nggak presisi. Spionnya juga terindikasi patah ya. Sudah ada selotipnya dan cangkang spionnya tidak ada. Sisanya sih masih terkategori, gua agak bilang di eksteriornya ini kurang ya. Nah, ini di bagian belakang dari Yaris E-nya ada 2 titik sensor parkir di belakang. Stop lamp sih masih terbilang cukup oke. Di bempernya nih yang banyak kurangnya, ada baretan kasar dan warnanya juga agak belang banget nih, tidak apik nih catnya. Terus di bagian bawah sebelah kirinya bemper ini juga sudah pecah. Ini harus di repair body lagi keseluruhan sih, biar semua unitnya ini terlihat oke lagi. Oke, yang nyari mobil kecil budget 50 jutaan, langsung aja cek di Balai Langsun guys. Ini ada Yaris tipe E, Automatic Transmission 2006. Dengan eksterior kalau gue bilang kurang, interiornya cukup, mesinnya C, arah ke D. Pajaknya mati bulan Mei 2018 kemarin, dan harganya di open di 50 juta rupiah, ada di lot 23 di Balai Langsun. Lanjut ke sebelahnya, di sini ada lagi orang-orang banyak ya yang lagi nyari Datsun Cross sekarang. Nah, ini ada di lot pertama, Datsun Cross CVT Automatic Transmission ya 2008. Pajaknya mati di Mei 2020 dengan odometer kalau nggak salah kurang lebih di 30 ribuan. Di open di harga 84 juta rupiah. Nah, ini harganya kalau nggak salah turun nih. Kita cek nih harganya dari berapa. Oh, sudah turun 4 juta dari 88 juta ya di kemarin. Sekarang baru turun 4 juta lagi. Ayo, ini masih di bawah harga pasar sih. Cuman kondisinya ada beberapa yang harus di repair, termasuk di bagian bawah lipsnya. Dan ini harus di repair karena sudah masuk ke dalam. Masih presisi sih untungnya di bagian fender dan juga bempernya. Sisanya sih masih oke. Velgnya masih kondisi OEM dari bawah Datsunnya. Bannya kurang lebih sekitar 50-60%. Headlamp nih masih terbilang cukup oke. Grill juga iya. Fog lampnya juga masih oke. Dan ini ada satu lagi baretan kasar di bagian bemper sebelah kiri depan. Sudah tidak presisi untuk di bagian klep di bemper sebelah kiri. Harus di repair lagi. Sisanya nih kayak headlamp masih oke. Dan sisi sebelah kiri bodinya masih oke. Kita cek di belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakang dari Datsun Cross. Agak sedikit kusam sih, jadi butuh dipoles dan dicuci lagi. Kondisi sih masih cukup normal. 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Sudah ada spoiler dan juga sudah ada roof rail-nya. Stop lamp masih terkategori oke sih kalau menurut gua. Oke guys, yang nyari mobil 7-seater dengan harga yang sebenarnya cukup murah dan fiturnya sudah lengkap, termasuk ada Apple CarPlay di dalamnya. Ini adalah Datsun Cross CVT Automatic Transmission tahun 2018. Odometer kurang lebih di 30 ribuan. Eksteriornya agak sedikit kurang ya, harus butuh di repair, tapi masih kondisi oke. Interiornya masih cukup baik dan mesinnya masih cukup baik. Pajaknya mati di Mei 2020 kemarin. Di open di harga 84 juta rupiah. Turun 4 juta dari pekan lalu. Oke, masih ada juga unit-unit yang kemarin seperti Xenia 1300 manual transmission ini 2010 nih. Ini 56 juta rupiah, pajaknya mati di Desember 2018 kemarin. Dan sisanya sudah hampir kita review semua. Yang termasuk di sini juga masih ada satu nih mobil 7-seater yaitu Sigra nih. Nah, ini Sigra tahun 2018 tipe R manual transmission. Pajaknya mati di Oktober 2019 kemarin. Di opennya 85 juta rupiah. Nah, ini ada mobil niaga yang kemarin juga masih belum laku. Ini adalah Grand Max Blind Fan manual transmission 2019. Yang nggak ada adalah kirnya, sisanya ada. Pajaknya mati di Maret 2021 nanti nih. Jadi masih hidup pajaknya. Open sekarang di 80 juta rupiah tahun 2009. Kondisi masih oke, kita pernah cek.
Dan ini lagi dicuci sama tukang cuci profesional. Nah, ini satu lagi ada juga EPV yang manual transmission 2011. Ini 57 juta rupiah. Eksteriornya C arah ke D, interiornya masih C. Ini mesinnya masih terbilang kategori lumayan. Dengan catatan cek Samsat online ada di bulan 12 2018. Jadi di sini pajaknya atau STNK-nya nggak ada, tapi ada cek di plat nomornya. Ini mati di bulan 12 2018 kalau di Samsat online. Di open di 57 juta rupiah, ada di lot terakhir nih di lot 24. Harganya lumayan nih, 57 juta rupiah 2011. Oke guys, paling sekian aja informasi yang bisa gue berikan di Balai Lelang Sun pada sore hari ini. Sudah agak mendung ya, jadi akan dilelang nih pada hari Kamis ini. Dan ini adalah lelang terakhir di Balai Lelang Sun untuk di bulan Desember. Karena selanjutnya Sun akan libur sampai di awal Januari nanti. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang Balai Lelang Sun. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.